kemarin lu nge-review donatnya Pingkan Mambo. Emang lu penasaran? Pengen makan donatnya? Loh kalau aku disuruh beli sendiri sih, yang ya maaf aja lah ya. Ya enggak. Jadi kalau dari rasa oke. Dari rasa tidak bilang bad atau apa. Masih bisa dimakan, masih oke. Tapi your most concern adalah apa kemarin? Packagingnya itu minyakan semua pas datang. Itu datangnya kayak kotak. Aku nggak ngerti kotak apa ya. Aku juga nggak pernah nemu kotak seperti itu. Kalau dibilang lu pansos dengan Pingkan Mambo, what do you think? Terus terang ya, podcast saja baru sekali ini aku. Aku kok nggak terlalu suka spotlight sebenarnya. Rencana mau minta maaf nggak ke Pingkan? Artinya makanan gue sambal penyetan akan direview ya. Untung aja ini makanannya ayam penyetan bukan donat. Wah, kesindir lagi ntar. Ternyata suaranya lebih gede pada aku. Aku biasa suara kayak toa, ini lebih gede lagi. Surabaya campur buatak ini soalnya ya kan. Anakku selamat datang. Thank you. Seorang food vlogger sudah berapa tahun? Dari 2017 ya. Oh lama juga 2017, berarti sekarang udah 2025 guys. 8 tahun. Maka konten terviral Anda itu pernah reach di berapa M? Oh konten gimana ini? TikTok, IG? Biasanya lebih banyak kan TikTok ya? TikTok itu konten gara-gara anakku. Berapa ya? 50 M. 52 Makan apa? Makannya kayak daily life doang, makan cuman dikit-dikit kayak ngajakin dia ke ke mall. Karena anakku mungkin waktu itu dari kecil kelihatan tiba-tiba besar. Nah, Oke. Tapi sebelum kan sekarang jujur Mbak Nanakut ini lagi viral. Viral karena sebagai seorang food vlogger yang kemarin ini memberikan review, katanya review kurang baik sama donat Pingkan Mambo. Tapi pas aku tonton sih kayaknya oke-oke aja sebenarnya. Gitu. Tapi nanti coba kita tanya langsung sama orangnya. Tapi sejak kapan sebetulnya menekuni specifically food vlogger? Food vlogger ya dari tahun berapa ya? 2020 kayaknya ya. 2020. Kenapa tertarik akhirnya sama makanan? Kenapa nggak make up, skincare? Oh, karena memang dari hobi. I like to eat. Bukan I like to eat banyak, cuman I like to apa sih? Taste. Icip. Memang. Jadi awalnya tuh sebenarnya food reviewer. Food reviewer. Jadi bukan yang food vlogger. Kalau food vlogger kan biasanya cuman memperkenalkan apa sih? Bla 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 ini kan. Tapi aku lebih ke food reviewer karena memang itu my passion. I like to review makanan. Oke. Makanan yang enak tuh di kacamata anakku tuh apa sih? Ya pastinya kalau pertama ya pasti sesuai selera kita sendiri ya. Pasti sesuai selera. Kalau udah nggak sesuai selera nggak mungkin enak. Betul. Ya kan? Tapi kalau enak tuh gimana ya? Ya rasanya itu balance saja. Harus balance ya. Mungkin nggak kasinan, nggak kemanisan atau gimana. Terus penampilan juga harus penting ya. Karena kan kita dari mata turun ke hidung, turun baru ke lidah. Itu penting banget. Itu jadi perpaduan. Jadi makanan yang bagus itu adalah taste-nya enak, semuanya pas, garamnya, gulanya, segala herbs-nya cocok, ditambah adalah estetikanya juga penting. Karena kan pertama kita lihat kan penampilan. Aku dari penampilan udah bisa lihat loh. Kalau itu enak apa enggaknya, bakalan enak apa enggaknya tuh pertama dari penampilan, udah bisa ketahuan. Jadi kalau misalnya satu makanan itu rasanya enak, tapi mungkin secara estetika dilihatnya nggak menarik, itu juga kurang. Bukannya kurang, tapi kan kita kalau mau makan tuh ngeliat dulu dong. Nah dari sana kan kita langsung kayak apa sih? Menggugah selera nggak? Menggugah selera, ya kan ke otak kita. Dan itu bisa apa sih namanya susah ngomongin. Bikin jadi nafsu makan gitu ya. Jadi kayak indra kita itu kayak diatur gitu. Oh ini kayaknya enak gitu loh. Jadi otomatis bakalan ada rasa enak-enaknya. Walaupun maybe at the end ada yang kurang kali ya. Yes. Apakah setiap makanan yang sedang viral akan di-review sama anakku atau ada spesifikasi tertentu? Ada. Biasanya karena followers. Request. Itu semuanya request. Aku lihat, jadi dari mana ini requestnya itu berapa banyak yang request, gitu kan? Apakah banyak banget? Kayak misalnya contoh kayak Pingkan Mambo yang donatnya itu banyak banget yang request.
Oh memang Gitu. pada minta Mbak Nana itu Iya, review banyak. donatnya Pingkan Mambo gitu. Jadi kebanyakan ini, makanya kan sering aku tag dong dengan komennya. Kalau di TikTok kan aku suka tag sama komen karena itu memang permintaan. Oke. Ya. Makanan apa aja kan sebelum sekarang ada si Pingkan Mambo dengan donatnya kan sebenarnya banyak tuh ya. Iya. Kayak ada siapa yang kita kesana cuy? Yang jauh mana? rumahnya. Jauh. Warungnya apa? Yang kamu makan enak banget. Madun. Oh, Madun belum. Madun belum. Karena pas waktu viral dulu. Iya. Pas aku datang, tutup, bener gak ya? Tutup, jadi pas tutup, Senin apa hari apa, ya udah, terus habis gitu udahlah. Terus malah itu terlalu viral, udah nggak jadi deh. Nggak jadi. Maksudnya pas itu kan terlalu gerusak-gerusuk. Ya. Udah tuh akhirnya lewat. Udah akhirnya lewat aja dah. Viral tuh kan momen juga ya Mbak. Iya. Yes. Oke. Terus. Maksudnya aku takut kalau aku kesana ntar tambah memperkeruh, wes mendingan nggak usah gitu kan. Jadi ada strategi juga ya dalam mereview. Kemudian Cimehong sempat nge-review nggak? Oh itu dari tahun 2000, nah makanya Cimehong kan barusan terakhir kan kemarin. Nah tapi sebelumnya dia kan pernah viral tahun berapa ya? Tahun 2023. Yang gara-gara apa ya? Bika Ambon. Bika Ambon kan yang kemarin tuh. Nah tapi sebelumnya dia udah viral. Udah viral sebelumnya. Bika Ambon tuh aku udah review zaman dahulu 2023 itu. Viral? Sama catering. Ya view-nya ya MM-an lah. Oh, gitu. Tapi pada saat kemarin akhirnya nge-hit orang pada ke Cimehong segala macam, ikutan nge-review nggak? Enggak, aku review yang belum pernah aku review lagi, kayak lapis legit. Kan Bika Ambon udah. Akhirnya lapis legit. Cendol aku waktu zaman dulu udah. Jadi yang kemarin yang belum aku review lapis legit karena banyak yang minta. Lapis legit. Iya, pas gara-gara Code Blue, ya kan? Nah, Cimehong, nah itu banyak yang minta aku review ini sama review ini. Lapis legitnya Code Blue beli yang dulu orang bilang katanya lumayan mahal ya, tapi banyak yang bilang katanya endul. Bukan lumayan mahal sih, aku bilang mahal banget, 950.000. Emang lapis... Lo dapatnya 10 kali 10 doang. Kan istilahnya dulu tuh 950 itu secara lumrahnya itu normalinya itu dapatnya itu yang berapa 20 kali 20. Ini kecil 10 kali 10 ya sekotak doang. Iya. Gitu. Tapi enak emang. Loh, kalau untuk taste enak. Ya. Tapi kalau untuk harga segitu, ya aku nggak mau beli lagi karena overpriced. Jadi kalau untuk review sekali oke. Tapi berarti harga itu walaupun makanannya enak, tapi kalau harganya terlalu nggak affordable juga orang berpikir ya. Iya dong. Terus katanya, itu gara-gara ada channelnya kan. Ya tapi kan nggak bisa. Kita kalau order kan kita nggak tahu ada dalamnya apa. Pokoknya gitu taunya kan. harga segini aja. Iya. Gitu. Lapis lagi terenak yang pernah lo makan lapis lagi Orila. Udah ada, itu udah tahu semua. Orila Bakery. Orila Bakery. Orila Bakery, bukan brand besar, ya kan? Itu brand baru kecil. Jadi memang awalnya endorsan. Memang aku akuin emang endorsan. Dan karena aku memang bukan tipe pemakan manis kan. Jadi aku ya udah, nah aku cobain endorsan pertama kali, wah, enak itu, hit the spot. Really hit the spot. Dia Pak keluarinnya itu adalah salted egg with ogura lapis legit. Aneh kan? Tapi, oh my god, what a very unique combination. Salted egg, ogura. Ya, karena pada saat itu lagi kalau di Chinese itu kan ada yang mooncake session. Bentar lagi nih ada mooncake session. Jadi ngeluarinnya sesuai mooncake itu. Jadi it's like a mooncake lapis legit. Ogura manis. Lapis legit, salted egg asin. Tapi enak. Enak, bener. Dia bener-bener balance banget. Ya itu makanan ya. Mau dibilang ini seperti cinta. Mau kesel, benci, rindu, nyatu. Enak udah. Iya, enak. Oke. Tapi lu tuh tipe ya kan gini. Food vlogger itu kan juga sekarang banyak sekali yang disorotin. Ada yang dirujak. Oma itu pernah dirujak kasih dulu. Pernah banget. Oma pernah dirujak. Code Blue pernah dirujak. Bukan pernah, mungkin sampai sekarang kali. Tapi udah mulai nge-review lagi gak sih? Oh iya, tahu kemarin-kemarinnya in this economy itu baru pertama kali aku ngeliat itu. Kemarin baru cukup lama hilang ya. Satu 2 hari yang lalu kayaknya dia posting. Udah mulai posting ya. Artinya maksudnya gini, sama seperti skincare. Kayaknya makanan ini juga lumayan, kuliner tuh juga lumayan heboh dan persaingan lumayan tajam gitu loh di antara para food vlogger gitu. Cimehong pernah juga ya fight back dia. Ya kan? Aku juga kena kalau sama Cimehong di blog. Ya gara-gara lapis legitnya dia gitu. Aku udahlah. Ya biarin aja. Nah, sebentar. Lu lapis legit nge-reviewnya emang gak bagus? Loh, aku review lah. Berapa tuh ratingku? 8,75. Bagus dong. Lah iya. Tapi lu di blog? Karena aku
aku bilang apa ya? Mungkin karena aku bilang dia memang tipe lapis legitnya itu bukan seleraku. Ngerti nggak? Yang kering, ladaan. Jadi pernah nggak mendapatkan gara-gara review lo yang mungkin dianggap kurang tepat, lo ibaratnya jadi kayak quote unquote kayaknya tuh di blok, dikeselin atau di... Adalah, pastilah. Namanya orang tuh pasti kadang-kadang membuat sesuatu kesalahan juga. Ya memang dari sana makanya aku bilang biar bukan penjual, food vlogger pun menerima kritik dan saran. Dari sana kan kita juga, oh ya mungkin aku terlalu keras gitu ya. Karena memang tipe aku tuh zaman dulu lebih keras lagi. Lebih maksudnya to the point, caspleng bleb 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 bleb. Cuman ya ada yang mungkin kesakit hati apa-apa. Aku mulai berusaha untuk lebih soft spoken. Tapi tetap dalam inti tetap jujur. Tetap harus jujur. Itu kalau itu aku nggak bisa diubah. Kalau dalam review misalnya jujur dan zaman dulu ya, straight to the point, tak dar gitu. Ada perasaan kayak takutnya orang sakit hati atau gimana? Ada nggak sih Mbak Nana? Mungkin belum nyampe ke sana kali, sampai dihujat barusan mungkin oh iya kayaknya aku barusan berasa. Soalnya aku tipenya orang itu mulut keluar dulu habis itu oh iya ngerti gak sih? Terus kalau dulu mungkin lo belum segede gini sekarang. Skalanya jadi ya nggak ada yang hujat. Atensinya juga kan nggak sebanyak sekarang. Lu pernah dihujat sebagai vlogger? Pernah. Dihujat apa lo? Oh, itu apa sih kasus apa itu Moriska itu? Kenapa? Itu ya gara-gara ngomongin kaum kembang kempis. Jadi aku nggak ngerti kaum kembang kempis pun aku tuh nggak tahu karena ada yang komen nih. Oh itu makanannya kaum kembang kempis apa-apa gitu. Jadi aku buat sebagai hook di awal. Kaum kembang kempis gitu. Maksudnya kalau aku tuh kaum kembang kempis tuh bukan kaum yang apa sih kalau orang bilang kan middle down gitu. Really itu maksud aku tuh kalau kembang kempis tuh kalau dapat duit, lagi dapat gajian, ngembang. Nih pas lagi ini ngempis gitu. Tapi ya namanya orang kan bingung ya menafsirkan abis itu. lo dirujak. Abis lah. Di thread di mana itu viral itu juga. Itu viral banget itu. Yang paling jahat yang Nanakut pernah dapat tuh dari netizen, kan netizen sekarang kan nggak ada filternya. Gak inget aku, udah nggak pernah baca aku karena udah males baca, kadang-kadang udah yang capek baca gitu kan ya udahlah. Kalau dalam menyiasati atau menanggapi yang namanya netizen lagi ngerujak, Nanakut tipe yang mana? Dibaca satu persatu, dijawabin and then diblok-blokin, atau tidak dipedulikan, atau bikin konten tambahan untuk menjawab semuanya? Artinya riding the wave untuk bikin konten lagi? Kalau bikin konten tuh nggak mungkin karena aku kayaknya kayak kengangguran banget aku bikin konten lagi gitu. Kan ada yang maksudnya supaya panjang, walaupun it's a bad exposure is exposure katanya gitu ya kan. It's not my style. Tapi kalau komen memang ya kadang kalau lagi iseng ya aku lagi iseng ya aku jawab, I reply gitu loh. Tapi kalau ini ya udah lewat aja, biarin aja. Tapi aku kalau yang follower yang aku tahu, maksudnya yang bener-bener royal tuh aku biasanya tetap komen kok. Nggak pakai admin loh aku ya kalau itu. Nggak ada admin. Jadi jawab sendiri. Jadi aku lebih mau lebih connect sama my follower. One on one gitu ya. One on one. Jadi pada saat kemarin dirujak memilih yang off dulu. Kabur nggak ngepost berapa lama? Enggak. Atau tetap ngepost? Nggak bisa. Tetap 1 hari 3 kali. Aku 1 hari 3 kali. Makan obat? Lu tanya sama kameramen. Makan antibiotik? Loh, tanya sama kameramenku, editorku. Bener. Ada tipsnya? Justin, sehari 3 kali tuh. 3 kali bener. 3 kali 1 hari. Itu karena udah lama emang dari zaman dulu. Ya kan karena cuman IG, maksud IG TikTok gitu loh. Karena aku nggak main YouTube juga. Main YouTube cuman YouTube-nya cuman yang short gitu. Jadi kamu tuh yang paling hard adalah di TikTok dan di IG. YouTube juga lumayan sih udah mau 2M ya followernya. Padahal cuma short doang loh. Iya. Tapi short juga sekarang kan menghasilkan uang. Iya, cuman nggak sebanyak kalau gede kan. Kalau yang long kan. Kalau long aku belum ada waktu kayaknya. Makanan apa aja yang di-review sama Mbak? Maksudnya sehari 3 kali itu makanan apa aja yang review? Jadi gini, sistemku itu adalah paling nggak 1 endorsan itu udah pasti. Setiap hari itu pasti ada masukan endorsan tuh pasti ada. Itu harus 1. Yang kedua biasanya kuliner. Kuliner itu yang biasanya UMKM, ya kan. Terus yang ketiga tuh biasanya yang review jujur. Ya itu yang review yang di rumah beli apa yang viral-viral gitu. Itu 3 itu. Oke, akhirnya masuklah kemarin lo nge-review donatnya Pinkan Mambo. Nah, kita cerita nih ya kan. Cerita deh tuh lo. Emang lo penasaran? Pengen makan donatnya? Loh kalau aku disuruh beli sendiri sih maaf aja lah ya. Ya enggak. Gak pingin? Ya dari bukan pecinta donat kali ya? Aku memang bukan suka manis. Tapi suka donat pun pernah makan ya ada. Yang flavornya juga ada gitu kan.
Cuman aku kan ngeliat dari penampilan. Pertama kan selalu penampilan dan aku tuh orangnya agak OCD loh. Itu kemarin nge-review donatnya Pinkan Mambo hit berapa M tuh viewersnya Mbak? 35 M. Wow, TikTok. TikTok masih baru berapa 5 hari? 5 hari yang lalu. Tapi kan mohon maaf nih ini untuk klarifikasi ya. Ya. Tapi kan dianggap Mbak Nana ini memberikan review yang kurang oke sama donatnya Pinkan. Tapi sebenarnya apa sih pada saat mereview, lu ngerasa nggak lu memberikan review yang kurang pas, kurang oke kepada? Menurut aku udah sesoft mungkin itu. Itu udah super soft. Itu udah aku bikin sehalus-halusnya. Karena aku nggak ngomong nggak enak juga kan. I don't say it's not good, ya kan? Itu back to your own taste. Ya, orang kan personal taste beda-beda. Ya kan, aku cuma review dari teksturnya. Ya memang kalau setiap review kan pasti tekstur. Ya teksturnya menurut aku bukan donat yang kita biasa temuin. Ya, maksudnya donat yang biasa temuin apa? Donat gitu? Juga kan masih ada yang ada bukan brand yang lain lagi. Misalnya bukan kayak ini, kayak juga ada. Donat lebih ngisi kan? Karena American donat kan, jadi lebih isi. Tapi masih ada yang donat kayak di warung. Oh, itu kan lebih gitu nggak sih? Beda apa? Tapi kayaknya dia nggak pakai kentang deh, dia pakai tepung terigu doang deh. Oh, bukan, karena kalau donat kentang tuh dia emang lebih mengkel kan? Ya tapi ini mengkelnya bukan mengkel gimana, mengkel banget. Enak dong, kenyang satu kali makan. Segini gedenya, ya gini loh tebelnya. Ya cocok kan dengan harganya cocok nggak? Packagingnya sih, aku lebih concern ke packagingnya gitu loh. Kita break it down ya. Ini kan masukan. Nanti makananku juga boleh di-review. Boleh, kalau ada input boleh masukan. Artinya supaya kita juga sebagai pelaksana kuliner bisa ada improvement. Iya benar. Oke. Jadi kalau dari rasa Dari rasa tidak bilang bad atau apa, masih bisa dimakan, masih oke. Masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati, terus rasanya juga bukan yang ngalor ngidul kemana. Cuman tidak sesuai dengan namanya. Apanya? Nama. Maksudnya apa tuh? Nama menunya. Oh, donat. Oh. Gitu loh, donat. Nah, kalau dia bilangnya mungkin roti goreng topping coklat atau oli bolen ya, yang banyak yang ngomong katanya itu adonan oli bolen, yaitu donat Belanda. Oh. Nah, mungkin aku akan berasa ini jadi dalam ekspektasi aku bakalan seperti ini gitu loh. Masuk tuh. Masuk, nggak masalah. Tapi begitu datang kan kita ya orang awam secara jutaan orang udah tahu kalau donat itu modelnya kayak apa kan. Nah, ini udah beda gitu aja. Intinya konsepnya tidak sampai ke ekspektasi lo donat. Gitu. Tapi rasa oke. Rasa oke nggak masalah. What's your favorite? Ada coklat, ada apa? Rasanya macam-macam nggak? Yang mana ya? Bingung aku. Yang coklat oke sih, ada asin-asinnya dikit. Oh, that's nice. Ya, jadi nggak terlalu manis. Toppingnya oke, karena menurut aku toppingnya nggak terlalu manis dia. Jadi masih oke. Cuman minyaknya memang agak kebanyakan. Jadi aku nggak tahu cara dia masak. Jadi terlalu oily tuh. Oily, nggak tahu gimana cara masaknya juga, karena aku juga bukan ahli dalam masak donat, bikin donat ya kan. Jadi nggak bisa komen tentang itu. Oke, tapi your most concern adalah apa kemarin? Packaging. Oh, packaging. So it's not about donatnya ya. It's not about the taste ya. Tapi lebih ke packaging. Oke, coba kasih tahu kita. Emang packagingnya tuh ini untuk improvement. Ini bukan kita aku juga nih yang punya packaging kalau orang take away. Kenapa packagingnya kemarin? Packagingnya itu minyakan semua pas datang. Full minyak karena dia nggak pakai baking paper yang alasnya apa, ataupun itu datangnya kayak kotak. Aku nggak ngerti kotak apa ya. Aku juga nggak pernah nemu kotak seperti itu. Kotaknya putih itu, tahu nggak sih? Iya, kotak putih. Aku pikir itu mungkin nggak food grade juga loh. Aku takutnya dia nggak food grade. Oh, karena kotak pun harus food grade ya? Oh iya dong, ya kan. Karena itu makanan loh yang masuk. Remind us ya juga. Kan? Dan kotak itu kan juga itu you appreciate your buyer, ya kan? Kalau kamu kasih kotak seperti itu, kamu kasih ke buyernya, ya you don't appreciate your buyer yang istilahnya mengeluarkan uang selayaknya buat beli donat itu. Yang bela-belain. Yang bela-belain gitu. Oke. Jadi satu kotak itu berapa isinya, Mbak? 12 tapi ditumpuk. Jadi kotaknya itu dibentuk sama dia itu kotak kayak ini loh. Jadi kotak biasa nih. Kotak biasa terus dikasih sekat sama dia tapi ditempel pakai lakban.
Lakban putih. Jadi emang DIY sendiri kayaknya di rumah. Iya, kayak rakitan anak prakarya itu loh, prakarya. Emang dibuat gitu loh. homemade sendiri. Ya homemade gitu, tapi baik. homemade-nya itu nggak rapi, ada cekrekan staples, ada ini gitu kan. Sedangkan lu sebagai customer dan reviewer, it would be nicer kalau misalnya kelihatan lebih estetik lah. Iyalah. Dengan harga 200.000. Which menurut lo lumayan mahal untuk donat. Of course. 12, berarti 12 dibagi 200 berapa? Terus aku nggak pernah nemu donat ditumpuk. Donat dengan topping ditumpuk itu aku nggak pernah nemu. Nggak pernah seumur-umur donat ditumpuk itu nggak pernah. Kan kalau misalnya nih donat topping coklat. Lah kalau ditumpuk apa nggak bleber semua? Bener kan? Maksudnya kita kalau beli juga kan dia sendiri ya. Dia donat itu kan kotaknya kan berarti kan kotak yang tipis bawah tapi lebar gitu. Jadi harusnya 6 di sini, 6 di sini gitu ya. Iya, itu kan banyak sih kotak jual itu kan banyak, yang nggak ada brand juga ada banyak dijual dan harganya nggak mahal-mahal amat kok. Iya, jadi bukan hanya dari segi estetika tapi ya udah pasti rasanya jadi nyampur-nyampur. Iya. Misalnya yang bawah kacang, yang atas nggak tahu coklat. Iya, pokoknya ditumpuk-tumpuk gitulah, aku sampai pusing aku ngeliatin. Dan baru kali itu ngeliat donat ditumpuk itu baru kali ini maksudnya. Gitu. Terus reviewmu apa berarti? Jadi soal packaging tuh. Mostly yang paling aku concern adalah packaging. Maksud aku kan Mbak Pinkan ya. Kalau kamu packagingnya diganti lebih rapi lah, lebih rapi itu kan bisa cuan. Nah, lebih orang tuh suka akan buy more and more gitu. Lah kalau untuk rasa dan sebagainya ya itu kita nggak bisa bilang lah itu selera. Tapi kita harus tahu dong kalau komenan dari semua komenan banyak itu rasanya gimana ya berarti kan memang itu bukan taste-nya umum gitu loh, ya kan? Tahu nggak yang bersangkutan bahwa Pinkannya tahu nggak kalau Mbak Nano tuh beli emang mau di-review? Tahu? Bilang nggak? Nggak tahu, nggak tahu. Aku selalu bilang itu ada yang gini loh, yang viral-viral itu aku nggak pernah beli sendiri. Semuanya by somebody. Tapi bagus. Karena aku memang nggak mau, kecuali tidak ada nomor mau nggak mau aku harus DM, ya kan? Nah itu pun kadang-kadang kalau dikasih gratis aku nggak mau, aku bayar, aku bilang gitu. Karena lu pengen supaya tahu ini bukan untuk di-review, jadi ada semua customer sama gitu ya? Sama, karena kalau aku dikasih otomatis aku akan berasa wah beban, ya. Mending aku bayar, cuman berapa sih? Tak bayar, aku review dengan jujur. Gitu loh maksudnya. Pada saat keluar itu Gak ada. 35M udah akhirnya viral ya kan? Pinkannya reach out nggak ke Mbak? Oh enggak ada. Belas enggak ada. Kan dia tahu dong. Maksudnya misalnya enggak ada DM apa-apa. Ya Mbak ada. Nih kayaknya reviewnya kurang enak nih atau apa gitu. Ada reach out lewat itu TV. Reach out lewat TV maksudnya? Katanya dia belum launching. Jadi balik lagi dia bilangnya ini belum di launching, belum ready, jadi boxnya karena ini. Maksa mau beli. Ya, maksa kamu maksa? Enggak. Lah kalau kita memang belum di launching nih ya. Kalau belum ready di launching, kenapa dia tulisannya donat PO di WA ini? Ada tulisannya kalau mau beli donat PO-nya di WA ini. Kan itu berarti udah dijual dong. Berarti menurut lo sebagai food reviewer, kalau memang sudah keluar promosi PO ini harus sudah ready kitanya. Udah ready. Oh, I see. Nggak ada excuse. Bukan yang masih trial error. Iya, jadi trial error itu harus dilakukan penjual atau pengusaha kuliner ya sebelum lo menulis promosi jualan. Bener. Even kalau kamu trial error, harganya juga enggak segitu. Ya kan? Iya, karena masih trial error. Gitu loh maksudku. Maksudnya itu kan membangun dia untuk lebih bagus, lebih rame nantinya, lebih sukses gitulah istilahnya. Lebih cuan-cuan. Sama-sama perempuan kok kita juga ngerti toh. Kerja keras ya aku juga kerja keras juga sama kok. Tapi kalau ada yang bilang katanya Nanakut ini justru menjatuhkan rezekinya Mbak Pinkan, what do you think? Aku enggak, aku tetap bilang enggak. Kenapa? Karena apa? Gini loh ya. Menjatuhkan sama memberi saran tuh beda. Gini, kalau aku nggak kasih tahu saran itu, tapi dia ini loh, kotaknya diganti loh sekarang. Nah, berarti kan dia sebenarnya mendengar. Very good. Ya kan? At least diganti itu mendengar berarti, dia mungkin realize kalau kotaknya memang kurang bagus. Tapi dia nggak mau ngomongnya ya susah ya. Admit. Mengakui. Thank you ya inputnya gitu. Karena pernah ada ini ya, jadi kadang-kadang kan followerku suka
ngasih tahu gitulah, kasih info-info gini. Pernah dulu tuh zaman sebelum aku beli itu kan dia suka live ya kan. Nah pada saat live itu banyak yang udah kasih tahu, oh kotaknya ini tolong di-upgrade dan sebagainya tuh banyak banget. Udah banyak kasih input. Tapi ada yang bilang iya pas aku kasih tahu itu dianya bilang emang kamu makan kotaknya. Ya tapi nggak bisa dong kalau itu kita kan beli kan one whole package. Itu kan dari follower yang udah berapa kali lah, ada beberapa banyak yang ngomong kayak gitu. Kan? Nah, jadi berarti emang dia nggak mau sebenarnya kotak itu diganti kan sampai boom. Oh, ya kan? Ada rencana mau minta maaf nggak ke Pinkan? Ngapain? Enggak dong. Enggak. Sambil mungkin kasih masukan ini kotaknya ini loh yang bagus itu enggak? Lah dianya udah keluar dulu. Dibilang aku norak. Maksa. Oh. Maksa nggak? Enggak. Aku mana pernah sih maksa itu penjual. Tanya aja yang ya kalau belum jual ya belum jual gitu ya maksud aku itu kalau belum jual belum ready ya jangan gitu loh. Semua yang aku kasih tahu itu maksudnya is for your own good gitu loh. Kita tuh sebagai penjual juga harus terima kritik sama. Aku juga orangnya sebagai food vlogger, reviewer, aku juga terima kritik. Kritik apa yang pernah disampaikan dan diterima sama ya itu apa maksudnya lebih bijak ngomongnya, lebih soft spoken. Kamu nonton videoku yang itu, kamu coba lihat apakah aku ngomongnya itu kasar atau menjatuhkan sekali atau really ini. Iya. Jadi kalau dianggap gara-gara reviewmu itu merusak menjatuhkan rezeki orang lain, kamu nggak setuju? Enggak. Yang itu sih enggak ya. Iya, mungkin kalau dulu pernah. Iya, mungkin pernah ada. Dan lu terima kritik itu. Itu makanya aku berubah, aku berusaha berubah. I try to change the way I speak in front of the camera, gitu kan. Maksudnya yang caranya paling halus gimana, tapi tetap dalam inti tetap jujur. Harus objektif ya. Objektif, semuanya tuh objektif, subjektif itu harus ada kan. What you wanna say to Mbak Pinkan? Kan maksudnya lu cuma nonton kemarin di TV, Pinkan ngomong, lu juga belum ketemu gitu. Tapi if you guys meet in person, ya gini aja maksudnya kalau memang aku menyakiti ya, aku say sorry. Ya kan? Say sorry, benar-benar say sorry. Cuman memang intinya dari from the bottom of my heart itu nggak ada istilahnya aku mau menjatuhkan. Aku malah pengen Mbak Pinkan itu benar-benar bisa maju. Karena aku juga tahu story behind the story-nya Pinkan tuh dari dulu gitu kan punya anak 5 ya kalau nggak salah. Berjuang untuk keluarga. Itulah aku pengen bantu biar lebih bagus, biar lebih cuan. Maksudnya apa ya? Kalau kita kan jual itu dalam jangka panjang gitu loh, ya kan? Kita maunya jangka panjang biar tetap jadi apalagi kalau bisa jadi legend, nah kan? Nah itu kan semuanya dari harus bisa menerima masukan yang benar loh ya. Masukan tuh harus benar, bukan masukan yang jahat gitu kan. Nah, aku cuma mengomentari tentang packaging, ya kan. Maksudnya packaging ya at least be respect to your buyer, itu aja. Tapi kalau memang itu aja menyakiti ya, I'm so sorry gitu loh. Wow, you have a big heart to say apologize. Pinkan, ayo, you can do it. Donatnya udah endul, kamu pejuang cuan sambil masak, sambil nyanyi, keren banget. Akan lebih keren lagi dan insya Allah siapa tahu ini bisa menjadi long business. Bener, karena kan kita nggak tahu juga setiap orang tuh punya pribadi kayak apa. Ya kan? Betul. Benar. Karena memang aku dari kecil udah dibiasakan speak out. Itu. And if you do something wrong, you have a big heart to apologize juga. Benar. Gitu ya. Dikit Mbak Nakut sebelum nanti lo boleh review makanan gue. Ini udah lama dingin ya. Do you have any message untuk para food reviewer supaya para pejuang kuliner yang juga berjuang jualan makanan ini bisa kan nampaknya sekarang tuh antara yang jualan kuliner sama food reviewer sering gontok-gontokan, benar gak? Padahal kan sebetulnya ini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Kalau reviewernya juga butuh konten, kita juga butuh di review, boom, viral, sama-sama menguntungkan. Tapi apa sih do's and don'ts dalam mereview? Di Indonesia ya, beda kalau di Amerika. Amerika pasti ya lebih Australia maksudnya. Australia lebih straightforward gak ada. Iya, nah itu kan karena aku kan base-nya Australia kan. Jadi aku tuh udah kebiasaan dengan gitu loh. Ya mungkin cara ngomong ya. Kadang-kadang cara ngomongnya juga. Cuman aku juga nggak setuju dengan yang selalu bilang enak. Itu ngerti ya sih? Itu apa ya ngomongnya kayaknya
bukan apa ya, kayak yang mungkin buat penjual oke gitu loh. Tapi buat pembelinya ya kan kayak kejerumus gitu kan kayaknya. Mungkin kalau kamu nggak apa ya, susah ya ngomongnya. Aku juga bingung ya. Artinya tetap kita memperhatikan juga orang yang jangan sampai kita merusak usaha orang lain. Ya, benar. Namun tetap juga harus di saat yang bersamaan juga harus objektif ya. Bener, objektif itu penting ya kan. Tapi dengan tutur kata yang lebih soft spoken atau gimana. Tapi ya Indo nih bos. Ketimuran tuh nggak bisa. Susah. Orang sungkan lah apalah ya kan, ngerti gak sih? Sungkan dan sebagainya. Ya itu memang itu sudah ya, aku juga berusaha untuk sedikit berubah. Cuman kalau kamu suruh aku nggak review jujur, itu aku sangat susah. Itu sangat bikin aku kayaknya it's not me gitu loh. Sama diri sendiri ya. Karena ini awalnya dari passion, it's my hobby gitu. Untuk mereview makanan. Jadi untuk para food reviewer, kalaupun mau menyampaikan, sampaikanlah dengan cara-cara yang mungkin lebih sopan. Ingat juga bahwa ini ada bisnis, banyak orang yang ibaratnya bergantung di dalamnya. Namun in the same time untuk para penjual, jualan juga kuliner harus berani menerima kritikan yang membangun. There's always room for improvement gitu ya. Oke, Mbak Nana, gas, kita makan dulu. Aku temenin Mbak Nana untuk mereview. Deg-degan aku, Rek, ini gimana? Packagingnya gimana? Berminyak, ditumpuk nggak banget. Oke, gas, makan. Let's go. Mana yang paling best seller ini? Ini nasi, Mbak Nana pakai ini, plastiknya mana? Oh ini dia. Ya, oke, boleh. Pakai ini aja dulu. Ya. There you go. Thank you. Benar apa salah tuh, kanan kiri? Salah apa benar? Sama aja kan biasanya. Ini nasi, sebenarnya udah agak dingin sih harusnya, kalau kita tadi udah agak ngobrol lama ya. Ini nasi ikan teri, ini kol goreng, ini babat, where's the ayam, ini ayam, ini ayam. Ini ayam gepreknya. Gepreknya. Crispy. Yang 14.000 yang mana nih? 14.000 ayam crispy. Sama nasi. Nasinya tapi putih kali ya? Anak kayaknya nasi bisa pilih, karena nasi merah ada, nasi putih ada, nasi ikan teri ada. Ini nasi apa ini? Nasi ikan teri, sama ini kol goreng. Sambalnya ada 2 Mbak. Ini si kemangi sama ini si ikan teri. Oke. Let's do it. Ya. Silakan Mbak Nana, boleh makan dulu ya. Oke. Kita coba nasinya dulu ya. Yes. Reviewnya gitu ya. Oh, satu-satu gitu ya. Mesti dia ini enak. Dan biasanya aku nggak suka pakai ini. Kenapa? Aku nggak bisa. You cannot feel the texture. Oh, I see. Gini loh, feel the texture gini. Ya kan, pernah ada sekali aku makan sama artis juga. Review jujur, aku waktu itu juga nasinya kayak, tahu nggak sih nasi perak? Bukan perak ya. Luarnya itu luarnya kayak banyak gitu loh, tapi dalamnya masih perak. Nah, tapi orangnya tetap bilang, Mak, thank you ya buat reviewnya. Oke, nasinya perah apa bagaimana Mbak? Coba. Ini enggak. Ini udah okay ya? Ini memang tipe nasinya agak keras, ya, tapi bukan yang perak. Tetap masih oke. Ya, tapi aku suka taste-nya. Taste-nya itu dia nggak terlalu asin, masih ada rasa-rasa, ya maksudnya kayak nasi berasa gitu loh. Iya. Ya kan? Ikan terinya tuh masih berasa gitu. Tapi bukan asin. Not too salty, right? No. Okay. Sambelnya Mbak Nana Kut. By the way, Kut dari mana sih? What's the meaning of Kut? That's my stepdad name. Kut, K-U-U-T? Orang Belanda. K-O-O-T? Oh, I see. Oke. Belanda. Itu orang Belanda. Tapi Chinese campur Surabaya? Bukan, orang Belanda. Toto? Aku Toto, kan my stepdad gitu. Oke. Minta satu lagi ini. Ini satu lagi? Kamu sekalian. Satu pas satunya masuk. Biar dua-duanya Mbak, coba bantuin Mbak. Mbak Nana bisa? Bisa. Thank you. Oke, ini jadi ada bawangnya ya? Itu ini, apa namanya? Bukan bawang. Apa? Kol goreng. Oh, kol goreng? Yes. Tapi digoreng benar-benar crispy ya? Bukan yang kayak biasa kan ada kol goreng yang lemes-lemes gak jelas itu ya? Ini buat crispy-crispy-nya, despite of crispy ayam, dia crispy-nya itu. Tapi kalau kayak gini lebih enak karena apa? Nggak kayak berminyak banget. Kadang kalau kol goreng itu kan kayak masih minyaknya banyak. Kalau dipegang gini. Sekarang sambal ya. Sambalnya, monggo. Aku makan apa ini? Ya. Kemangi dulu atau ini dulu? Yang best seller mana? Ini 2. Enggak, maksudnya yang paling ini. Ini apa ini? Sambal teri. Ikan teri. Ikan teri. Jadi makanya nama ini aja ya. Iya, pakai ayam crispy boleh. Nice to meet you. Oke. Pedas nggak nih? Cobain dulu Mbak. Pedesan mana mah komen netizen, ya kan? Nggak susah mah. Udah kebiasa ya? Ada kecombrangnya ya? Enak wangi, ada kecombrangnya. Cuman kalau yang
Kayak manajerku gak suka kecombrang ya. Gimana kecombrang lo, Mbak? Kecombrang. Dia paling benci sama kecombrang. So good kecombrang itu, Mbak. Enak. Ini enak. Tapi Enggak pedes banget buat lo. Nah, ini tak makan ya. Gila itu pedes loh. Enggak. Enggak, lu Surabaya sih. Kameramenku lebih gila lagi kalau makan pedes. Enggak. Enggak mencret loh. Ini enggak pedes. Ini enggak pedas beneran. Pantesan santai saja ya menangani komen-komen netizen yang pedas ya. Karena yang ini udah pedas. Menahan pedas. Ikan teri aja yang pedas. Udah pedas kan, ini. Re. Oke, kita coba ya. Yang ini apa? Sambal. Itu sambal kemangi. Nah, sambal kemangi. Tapi kayak kemanginya kurang keluar ya. Coba keluar. Aku bilang sih kayak kurang banyak kemangi. Kurang tambah kemangi ya? Iya. Oke. Coba dimakan. Ini enggak keluar. Oke, masukkan nih. Kemanginya harus lebih wangi, harus lebih tambah ya. Karena nggak ada gini, kayak gini-gini nggak ada nih. Nah, iya. Kayaknya kelupaan deh. Masukin. Aku bilang nih kayak, terus masih ada langunnya dikit. Oh, jadi harus lebih apa tuh? Lebih dilamain ya? Iya. Oke. Masak sambal itu kalau nggak lama, nggak ini dia akan langu. Tergantung kadang-kadang kita juga dapat sambal yang masih muda yang rada langu. Iya, itu lebih ini. Jadi kadang-kadang memang kadang ada yang enak pas hari ini enak, pas hari itu besok enak. beda. Itu kadang-kadang juga dari lomboknya, cabenya. Oke. Lombok bahasa Jawa. Jadi kemanginya harus lebih tambah berasa. Iya. Which one is more of your favorite? Yang kemangi atau yang ikan teri? Ikan teri kan. Karena apa? Ini kalau aku suka sambal kemangi. Cuma ini sambal kemangi ini kurang kuat. Kurang kenceng ya? Kurang kenceng. Oke. Jadi buat aku bukan sambal kemangi. Jadi sambal aja. Sambal aja. Oke. Sambal aja kayak sambal dadak gitu loh. Oke. Nanti harus sambal dadak tuh ya? Sambal yang di bejak-bejak gitu ya? Iya. Ini kan bukan sambal yang ulek sampai halus kan? Nah, ini dia enak. kasar-kasar. Iya. Ini enak, yang ini enak. Ikan teri Tapi enak. ya sama-sama nggak pedes. Masih nggak pedes? Enggak. Tanya dia, kalau aku pedes udah pasti. biasa. Wow. Langsung gini, langsung. Padahal gue udah keringetan tadi Bunda Maya. Masa? Iya. Panasan, Re. Bunda Maya tadi makan. Wah. Berarti kamu tingkat kemampuan untuk makan pedasnya lebih tinggi. Wah, berarti kamu dewa, Go. Gila loh. Iya, dewa. Beneran loh. Oke, ayam bakar, mana ayam bakar? Ini kayaknya ayam bakar deh. Oke. Ini harganya berapa nih? Sama nih? Enggak. 14.500-an deh. Pokoknya semua murah meriah kok, Mbak. Gak mahal-mahal, paling 20.000 gitu. Ini aku nggak giniin soalnya kadang-kadang aku cuma mau ngerasakan taste-nya. Iya. Kayak makan Padang sekarang berapa sih nasi ayam? 20 ribuan ya? 20.000 kalau yang murah-murah. Iya, kalau yang Padang warung biasa gitu. 30 ribuan ya kalau yang ini kan. Oke. Ini ayam Manis-manis. bakar. Ada battery. Iya. Murah ya, Mbak? Ya, crispy fried chicken. 14.000 plus ya kan? Tidak, 14.500. Ya kan? Iya. Oke ya. Enak-enak. Ini taste-nya sampai ngeresep soalnya. Nggak kering ya? Enggak. Heeh. Terus bumbunya meresep. Iya, aku juga sebenarnya nggak terlalu suka ayam bakar, tapi kalau di sini kan aku lagi diet, jadi aku makan nasi merah, ayam bakar, dan menurut aku ayam bakarnya enak karena sampai dalam. Dia ngeresep kok, ngeresep. Iya. Bener ngeresep. Hah? Berapa? Satunya? Oh iya, dihitung-hitung ya. Makan ayam. Balik lagi nang laptop lagi kita pasti ya. Oke, apa lagi nih? Apalagi yang sate-satean. Sate. Ada banyak juga udah. Oh ini cuma ini udang aja udang. Udang. Satean itu. Lu nggak alergi kan? Enggak ada alergi kecuali durian. Oh durian nggak bisa? Gue paling benci sama durian. Oh alah. Kayak durian itu kayak udah makanan yang paling aku nggak mungkin terima lah. Makanan artis siapa aja yang udah pernah lo review? Si Igun? Ikun kan karena deket rumah tuh kemarin yang Tanjung Duren. Iya. Jadi cus. Pas lagi nih, siapa lagi ya? Siapa? Apa lagi ya? Lupa aku. Carok tuh. Siapa lagi? Oh iya, banyak kok. Sampai Iya. bingung, kalau lupa. Tempong Vicky. Oh Tempong Vicky ya. Vicky. Siapa? Sama Kiati. King Abdi lagi. Oh King Abdi itu. Kamu agak cocok sama King Abdi karena kan dia Jawa Timur. Oh iya, rasanya agak beda ya berarti. Taste-nya kan lidahnya rada mirip-mirip gitu loh. Iya. Ya Justru kan? cocok. Ya cocok. Oh justru cocok tadi. Cocok bilang. karena Iya, kan iya. lidahnya dia kan lidah pasti pedes gurih. Iya. Nah, aku kan asin-asin sukanya ya. pedes gurih ya. Oh. Terus sama lagi ya? Oh iya, Tempong Gani Martin udah. Udah. Suka. Enak juga. Oke. Cuman ya kalau dibilang tempong banget dia sebenarnya kurang ya
Tempong lagi fusion. Oh, Tempong Fusion ya. Udah ada banyak ada modifikasinya ya. Ada modifikasinya. Oke. Ya kan balik lagi kan selera masing-masing Iya, gitu kan. benar. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Siapa lagi sih? Apa sih yang viral-viral gitu ya? Mereka keluar beginian ya. Hah? Makanan keluar begini. Pernah habis makan mencret pernah? Habis nge-review makan siapa terus anjir besoknya mencret atau sakit perut gitu pernah? Jangan disebut tapi sopo. Maksudnya punyanya artis atau punya Ya siapa? enggak siapa aja, maksudnya makanan apa aja tapi pernah gitu. Kayak perutnya bermasalah. Pernah, pasti pernah. Ya? Biasanya tuh kadang-kadang gara-gara sambelnya nggak bersih. Oh iya betul. Besoknya mules ya. Sambelnya nggak bersih. Tapi aku nggak pernah sampai yang parah-parah perut karena aku nggak ada mah. Oh oke. Kamu kan food reviewer udah cukup. Sorry, satenya dulu. Satenya what do you Udah do? enak kok. Oke. Cuman kayaknya kurang empuk dikit ya. Dikit ya. Kurang Ini empuk apa sih dikit. babat ya? Iya babatnya Babat kurang ya? empuk dikit. Tapi kadang-kadang kalau orang Madura maunya yang rada Ngelawan gitu. Oh. Mbak, tapi lu makan tiap hari macam-macam segala macam begini, kolesterol lu aman? nggak apa-apa biasa aja. Oke aja. Nah pemirsa untuk kolesterol baik kita ada di sini built in masuk bawa obat. agak. Aku sampai bingung dulu. Aku boleh ngeluarin endorsanku nggak sekalian? Ayam. Nggak, tapi lu kayak berat badan, kesehatan, katanya kan orang yang banyak makan ini kan comfort food ya gitu. Bermasalah nggak dengan kesehatan apa? Kayak tadi asam lambung lu enggak, kolesterol enggak. Jadi aman-aman aja. Tapi kan karena aku kan makannya juga kayak intermittent gitu. Oh, jadi ini makan tertutup nih. Malam biasanya nggak makan. Oh, I see. Nah makanya kemarin balik lagi donatnya. karena kan cuma bisa di pick up malam. Nah aku kan nggak makan malam. Jadi aku ya nggak mau makan. Oke. Memang gara-gara donat aku nggak mau makan gitu loh. Jadi lu makannya besoknya? Iya, besok begitu bangun ya ini langsung makan. Oh, tapi emang ada yang bilang nggak enak, Bapak maksudnya Mungkin lebih ya. enak kalau lagi ya, fresh tapi kan aku nggak bilang aku kan juga nggak bilang teksturnya berubah. Dia kan atau bilangnya gimana. oke-oke aja. Aku kan bilang oke, nggak ada, maksudnya bukan nggak enak, tapi bukan Ya. selera. Iya. Ya kan? Cuman ya gitu, memang pasti ada tekstur yang berubah pada saat Iya. ini. Bermalam. Apalagi teksturnya model odading kan, Iya, jadi kan iya, berubah. Ya itu aku nggak bisa Oke. ngomong gitu. Kalau dibilang lu pansos dengan Pingkan Mambo, what do you think? Maksudnya you riding the wave, lu menikmati dengan adanya Ini itu loh ya. exposure juga buat terus terang ya, podcast saja baru sekali ini aku. Baru sekali? Aku tuh nggak suka. Nggak pernah podcast? Aku nggak tanya dia podcast, nggak mau. Nana Aku aku belum nggak pernah mau, podcast. Aku nggak mau, beneran. Ini tuh diajak sama TV itu kayak kemarin, barusan Ambiar. Nggak mau. Kenapa? Aku kok nggak terlalu suka spotlight sebenarnya. Tapi reviewer. Loh, review kan di rumah suka-suka aku gitu. Tapi kalau keluar nggak suka. Nah, bukan gitu. Kayak tipenya aku tuh Introvert? Bukan introvert, enggak sih. Enggak banget kayaknya ya. Gini loh, gak tahu ya kenapa. Ya gitu. Nah, Tapi- aku tuh takut dibilang pansos. Bahkan sama artis pun aku tidak pernah untuk menaikkan follower. Oke. Ngerti iya, ya? iya, Jadi iya. aku kalau kadang sebenarnya aku sama artis tuh agak alergi. Karena maaf ya. Karena males tadi bilang gue pansos apa segala macam. Nah, Oh, itu. I see. Makanya Iya, aku iya, kadang-kadang bahkan ada beberapa tuh aku biasanya kalau udah ketemu aku tak pinggir dulu ya. Gitu aku orangnya, bukan orangnya gini. Pengennya pokoknya maju dengan karya sendiri. Oh, Karena kan tapi- kebanyakan orang kadang pansos lah, Ya. lupa pansos lah gitu kan. Tapi kan lo nggak bisa nutup mulut orang, Mbak. Maksudnya gini, semakin tingginya nanti Mbak Nanakut makin viewer semakin banyak. Ya omongan-omongan jelek mah ada aja, ya kan? Iya, tapi memang ya kan prinsip dari awal. Iya. Maksudnya aku mau dari kerja keras sendiri gitu loh, Iya, bukan iya, pansos iya. pansos sana sini sama sini gitu loh. Tapi thank you loh, akhirnya keluar dari kantor. Karena aku suka kamu. Makasih loh, thank Karena you. menurut aku kalau pertanyaannya itu bagus gitu loh. Oh, terima kasih. Pertanyaan itu Iya, bagus iya. itu terus mendidik juga. Iya. Ngerti Kan the whole time dari tadi juga obrolan kita nggak ada menjelekkan Pingkan Mambo loh. Nggak ada. Ini bentuknya input. Bahkan aku juga dibilangin tadi sambal kemanginya kurang berasa, kurang wangi. I mean there's always room for improvement. Iyalah kalau namanya kita mau maju. Coba aku kalau bilang, enak. Nah, Iya, lah, iya. enggak, memang maksudnya kurang kalau yang ini emang enak gitu Iya, loh. iya, iya, ya kan iya. kamu bisa benerin gitu lah, lebih Betul. enak lagi. Bener, Ya kan? supaya insya Allah bisa semakin panjang bisnisnya. Tapi jangan salah lagi, pasti orang bilang itu kan selera orang, Ci. bisa jadi juga. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Selera aku, terus tanyain komenan dari orang-orang yang Iya, lain. iya. Kalau memang banyak, ya itu berarti memang ada yang salah dengan produknya. Oke. Ya kan, Iya, benar. iya. Jadi dari quantity ya. Quantity, Yes. komen, berapa banyak nih survei. Sorry. Pedes mulai. Ya, Nggak pedes sih, ingusan cuman apa ya?
Bukan pedes sih, tapi memang Iya, aku iya. kalau makan gitu. Makan pedes emang jadi gitu. Panas sama pedes. Iya. Nah gitu. Oke. Jadi ya gitulah. Jadi survei. So, 1 sampai 5 sambal penyetan aku, nanakut mau Yang kasih. ini ya, Ah. ini enak 4,5. Iya, 4,5. Ini aku Oke. suka, yang ini aku suka. Kalau yang Siap. ini ya tolong di sedikit perbaikan Dirapiin aja. ya. Oke. Sate-satean oke? Sate-satean oke. Oke. Aku makan cuma ini doang sih. Yes. Yalah. Eh, Oke. Tadi udang oke? Udah oke. Udah oke. Nggak ada ini kok, udangnya enggak apa sih? Bukannya enggak fresh kok Mas Ian. Iya. Ayam Apa bakar? ini? Ini apa ini? Ayam bakar enak. Ayam bakar enak. Terus terang ayam bakarnya enak. Ayam crunchy? Aku lebih suka ayam bakar. Lebih suka ayam bakar. Karena aku memang bukan tipe yang suka makan ayam tepung tebel. Oh. Aku suka tipe ini. Nih, ini aku Lu lebih suka. ayam goreng. Heeh. I see. Karena aku nggak suka Iya, tepung iya, yang tebel iya, gini. iya. Nasi ikan teri aman? Enak. Enak. Nasi ikan Siap. teri enak. Cobain dulu. Coba. Ini apa sih? Ini apa sih? Paru. Oh, baru. Paru nih ada tipe rada basah ya. Coba ya. Ada basah ya. Oke kok. Dia ada crispy-crispy-nya dikit di luarnya. Nggak bau ya? Enggak. Yang penting jangan bau. Karena kalau bau kita langsung drop, Mbak. Oh gitulah. Iya dong. Oh iya benar. Iya kan paru kan ada kayak kalau ada bau darah gitu kita drop langsung. Tapi aku bukan tipe yang gitu sih. Aku Kalau cuek ya? Wah gue gak bisa, gue kalau ada bau langsung tinggal enak. Gua demen telur gitu, amis langsung berhenti tuh. Oh gua gitu, tuh, Mbak. aku demen amis radaan. Jadi ikan nih ya, aku demen Lu emang unik sih Mbak. ikan aku demen mackerel, you know? Mackerel kan agak amis ah. Aku Iya suka. amis. Oh, Aku suka. Malah ikan yang kayak gurame aku kurang suka. Oke, untuk menutup ya, ini cuma bertanya aja. Misalnya lu ntar makin review, makin banyak, makin segala macam gitu ya. Misalnya ada yang kesel. Pernah parno nggak misalnya dikirimin makanan? Iya, misalnya orang kesel sama kamu. Kan bisa aja lewat makanan kamu dikasih apa, bikin mules lah apa segala macam. Tiap terima makanan ada parnonya nggak? Karena kan beda endorsement baju. Lu kan endorsement lu masuk ke badan lu. So far sih aku nggak mikir begitu ya. I will stay positive. Tiap makan didoain dulu dong. Iya maksudnya I stay positive maksudnya yang ini ya. Kadang gini ya, kadang kalau kita ini gua susah sih ngomongnya. Pokoknya aku nggak pernah mikirin sampai ke sana deh jauhnya. Malah aku mikir sekarang loh. Cause you never know. Jadi kepikiran. Ya kalau orang di luar negeri biasanya food reviewer itu udah harus ada orang yang dulu sebelahnya untuk taste dulu. Oke, safe, dia baru kasih. Karena kan you're the brand. Iya. Ini kan cuma berjaga-jaga. Tapi kan Tuhan jaga, Tuhan lindungi selalu. Ya kan? Karena menurut aku ya aku berusaha membantu semuanya kok. Iya. Kuliner yang pinggir-pinggir jalan tuh banyak banget yang dibantu juga untuk di review. Iya, Yes. ya kalau yang besar ya, jangan ya, Ya, besar ya, ngerti sendiri lah ya. Gitu lah. Terakhir, pernah burn out gak? Sehari Nanakut harus posting 3 kali konten. Dan food reviewer itu banyak sekali. By the way, who's your idol? Food reviewer siapa yang kamu suka? Apa ya? Yang kamu percaya sama taste-nya, siapa? Hah? Indonesia ya? Siapa? Coba No. satu yang kamu suka lah. Aku suka pembawaannya Next Carlos. Next Carlos. Cuman ya. kayaknya taste dia belum masuk ke aku juga karena Beda dia suka taste. rada manis. Oh, gitu loh. I see. Lu asin gurih. Iya. Jadi sampai sekarang aku bilang ya siapa ya? Rada-rada susah ya memikirkan. Ya Next Carlos oke lah berarti buat lo ya. Aku suka pembawaannya dia. Pembawaannya. Tapi di tengah Aku suka pembawaan dia. food reviewer mereview hal yang sama, gimana caranya supaya Nanaku tetap bisa mendapatkan perhatian dari followers kamu? Ya, menurut Burnout aku- pernah nggak? Apa? Burnout. Burnout Nyari ya. ide apa lagi segala macam. Ya tiap hari itu mah burn out. Konsep kan mesti ada kan. Iya. Kalau aku bilang be yourself, be myself. Mereka tuh suka review aku karena aku be myself gitu loh. Jadi Iya, jadi misalnya reviewnya banyak nih. Siapa sama siapa. Itu yang kayak bukan donat pinggan. Jangan bilang donat pinggan lagi lah. Iya. Bosan. Yang lain lah. Bisa dulu lapis legit lah gitu ya. Ya, Ya. tapi mereka menunggu aku review. Karena mereka mau reviewnya itu beda gitu kan. Karena your style. Ya, my style dengan logatku yang medok dan sebagainya dan lebih jujur istilahnya. Ya gitu. Oke, jadi sekali lagi untuk siapapun food reviewer kalau mau nge-review stay true with your color. Itu yang penting ya. Siap. Oke. 1 sampai 5 berapa kira-kira untuk sambal penyetan aku? Oke. Mbak Nanakut. Jujur nih. Yes, jujur dong.
Aku biasanya 1 sampai 10 ya di Oh, 1 sampai 10 deh, 1 sampai 10. Yes. 9. Jangan salah loh, aku 9 ya. Apa sih? Ratingku tuh rada susah. Jadi ratingku tuh hanya follower lamaku yang tahu. Ini bukan karena artis kan? Anti artis. Enggak. Ratingku tuh rada orang hanya follower lama yang ngerti ratingku. Yang udah tahu karakter. Udah tahu aku kasih ini tuh berarti apa? Kasih ini berarti berapa? Sip. Tuh guys, kalau gitu boleh pesen di Grab, di Gojek. Nanakut udah kasih 9. Alhamdulillah. Ya, menurut aku ini enak, tapi ada beberapa yang perlu diimprove ya, seperti sambal kemangi, ya kan? Terus I think that mostly sambal kemanginya deh, ya kan? Itu. Thank you Pak Nanakut. Terima kasih. Sama. Packagingnya jangan lupa tunjukin dia. Oke kok, nggak berminyak. Awas kalau berminyak ya. Muah, God bless you all. Bye-bye.